Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah kepada teman-teman yang udah komentar, yang udah memberikan kita suggestion yang sangat banyak di kolom komentar, yang memberikan kita kata-kata yang positif ya. Makasih betul, kalian semua, kasih, kalian semua luar biasa. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga reaksi yang kita buat akan bikin kalian berpuas hati dan insya Allah kita bikin yang luar biasa buat kalian semua juga. Nah, betul. kepada teman-teman kita yang pengen request kita ya, bisa DM kita di IG kita The Pakcik Official ya, yang mana di sana kita bisa ngobrol bareng ya, bisa bertukar pendapat juga ya. Yang penting positif, yang bukan ada kata-kata provokasi lah terhadap kita kayak gitu. Yang paling penting ialah di ruangan ini #jujur aja guys. Jujur aja ya guys. Mantap. Nah guys, jujur aja kita udah mendekat untuk pergi ke Indonesia nih guys. Bila gimana tarikhnya nanti kita bakal beritahu ya di IG kita ya guys. Jadi kalian harus pergi ke IG kita juga. Nah, ini antara 5 mall terbesar di ibu kota Jakarta Indonesia. Mereka bilang sudah pernah ke sini, nggak pernah lagi guys. Kita nggak pernah ke mall. Tapi adalah juga beberapa rekomendasi untuk kita pergi ke mall ini, mall itu. Iya benar-benar. Jadi kita nggak pernah lihat di depan mata nih guys. Jadi kita yang hanya kita mampu sekarang ini adalah research ya, mengkaji dan juga reaksi aja. Reaksi doang ya nggak apa-apa. Orang bilang reaksi doang, iya nggak apa-apa. Ya betul. Sebabnya kita lagi coba untuk melangsungkan segala storyboard, jalan ceritanya, bagaimana perjalanan kita di Jakarta nanti, bagaimana kita ingin buat video itu supaya dapat diterima oleh Anda semua kan, biar kita pengen lihatkan kreativitas kita juga nih sebagai The Pakcik ini guys. Karena kita ini selalu bilang apa? Wah, mereka ini berkata-kata doang aja, yang mereka ini videographer lah, fotografer lah. Tapi hasilnya mana ya? Kalau vlog-vlog sebelum ini ya biasa aja kita bikin ya, tapi kali ini guys mungkin sedikit berbeda ya. Kita pengen buat sesuatu yang seperti orang bilang yang luar biasa lah ya. Jadi kalian harus dukung kita juga. Ya, kita cobalah. Kita memang bukan seperti orang-orang yang memang bagus untuk bikin video, tapi kita coba yang terbaik buat kalian semaksimal yang mungkin ya. Biar kita menunjukkan kasih dan sayang kita ini kepada kalian dengan karya dan juga apa yang kita bisa bikin. Betul. Kayak gitu. Jadi video ini kita dapatkan daripada Anggra Media. Jadi jangan kalian lupa untuk subscribe Anggra Media yang udah memberikan kita informasi dan juga tempat-tempat yang menarik untuk kita lihat dahulu. Jadi inilah dia 5 mall terbesar di ibu kota Jakarta Indonesia. Udah pernah kesini? Belum guys. Belum. Jadi kita mulakan dalam 3, 2, 1 and go. Selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga dikenal sebagai surga wisata yang menyuguhkan pusat perbelanjaan lengkap dan mewah. Terbukti dengan hadirnya beberapa mall super mega di Jakarta. Meskipun budaya berbelanja sudah bergeser dengan adanya media online, namun ternyata keberadaan mall tetap saja tak tergantikan. Betul. Selain berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, mall juga difungsikan sebagai tempat dan pusat hiburan yang menarik. Hingga tahun 2021 dalam catatan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, terdapat lebih dari 300 pusat perbelanjaan berbagai kelas dan ukuran yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 5 mall terbesar di Jakarta berdasarkan luas area sewa atau Net Leasable Area atau NLA. Berikut kami rangkum 5 mall terbesar di Jakarta berdasarkan luas area sewa.
Central Park Central Mall. Park Mall. Diresmikan pada 9 September 2009, Central Park merupakan salah satu mall terbesar di Jakarta yang dibangun Agung Podomoro Group. Dengan luas lantai kurang lebih 188.077 meter persegi, tidak termasuk area parkir. Mall ini memiliki net leasable area mencapai 120.000 meter persegi. Central Park Mall hadir dengan konsep pusat perbelanjaan yang dikelilingi dengan sejumlah Sediain taman uangmu, dan Baci. spektakuler. Fasilitas yang ada di tempat ini cukup lengkap, antara lain Sediakan ballroom hall, uangmu. shuttle bus, customer care, baby stroller, car call, house phone, deposit komplit. counter, disable restroom, hingga wheelchair. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjamin kemudahan dan kenyamanan pengunjung Central Park Mall. Mall ini mengukuhkan dirinya sebagai ikon tujuan belanja keluarga berkelas internasional. Sehingga tidak heran jika tenan-tenan yang menghuni tempat ini banyak dari brand internasional. Betul. Selain taman yang mewah dan asri, Central Park Mall juga memiliki sebuah ballroom hall yang terletak di lantai 17. Ballroom ini kerap digunakan untuk acara resepsi pernikahan dan acara besar lainnya. Kualitas Central Park Mall sudah tidak perlu diragukan lagi. Mall ini telah banyak menelurkan berbagai penghargaan, antara lain pemenang penghargaan Asia Pacific Property Awards tahun 2011, penghargaan di World's Best pada tahun 2009 dan tahun 2010. Masih ada banyak penghargaan yang diraih oleh Central Park Mall yang semakin mengukuhkan tempat ini sebagai pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta. Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall atau PIM merupakan kompleks perbelanjaan besar yang terletak di kawasan perumahan mewah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mall ini dikenal sebagai Perumahan mewah, guys. Wah, Ya, perumahan mewah, guys. kita di gerai-gerainya aja. Iya, nggak apa-apa, kawasan guys. elit yang identik dengan para Kawasan elit. selebriti dan sosialita ibu kota. Mall yang dikembangkan PT Metropolitan Kencana Tbk ini memiliki luas tanah 103.000 meter persegi. Adapun luas sewa PIM secara keseluruhan mencapai 126.745 meter persegi. Mengalami perkembangan yang sangat pesat, PIM saat ini terdiri dari 4 mall besar, yaitu Pondok Indah Mall 1, Pondok Indah Mall 2, Pondok Indah Mall 3, dan Street Gallery. PIM 2 mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2005. Antara PIM 1 dengan PIM 2, terdapat jembatan penghubung yang bernama Skywalk Utara dan Selatan. Jembatan ini dibuat untuk memudahkan pengunjung agar bisa dengan mudah ke PIM 1 atau PIM 2. Sementara PIM 3 baru saja diresmikan dan dibuka pada April 2021. PIM 3 sendiri lebih mengusung konsep lifestyle mall yang fokus pada food and beverage, entertainment, dan experience. Sebagai salah satu pelopor mall di Jakarta, tidak heran jika memiliki nama besar dan banyak dikunjungi pelanggan. PIM secara konsisten mengutamakan pelayanan kepada pelanggan, tenan, dan fasilitas demi kepuasan pelanggan. Aku itu fokus banget nih melihat sebenarnya, Baci. Itu yang aku speechless nih. Karena pengen Mall yang Taman Anggrek. mau pergi kemana Mall nih? Taman Mau pergi Anggrek kemana berdiri nih? pada Agustus Besar banget ya, bisa sesat juga ini. 1996 dan dengan net leasable Maksudnya kalau kita masuk pagi, kita akan keluarnya malam. Sore. Kayak gitu ya. Ah, ini harus ada teman nih, guys. Ini bahaya nih Ya. guys, ini bahaya nih kalau kita. Ini. Ya. Oh, Ini kalau bawa 10.000 keluarnya tinggal 1.000 malah. Salah. Gitu. Keluarnya negatif 20.000. Negatif ya. Malah hutang ya gitu. Iya. Oke. Lanjut. area mencapai 130.000 meter persegi. Taman Anggrek. Pembangunan mall yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Tanjung Duren, Seperti Grogol, New York Petamburan, City, ya. Jakarta Barat ini diprakarsai oleh Salimin Prawiro Sumarto, konglomerat asal Kebumen, Jawa Tengah. Salimin adalah pemilik Perkasa Motor dan bersama Anton Haliman, ia mendirikan perusahaan properti PT Agung Podomoro Group. Kemudian Salimin mendirikan Mall Taman Anggrek untuk menjawab tantangan kebutuhan Jakarta Time yang saat ini lapse-nya semakin bukan berguna sebagai biasa-biasa, kota guys. metropolitan dan salah satu kota paling sibuk di kawasan Asia Tenggara. Paling sibuk. Bangunan mall ini terdiri dari 8 menara yang bisa menampung lebih dari 500 toko yang tersebar dalam 7 lantai. Tanggal 2 Agustus 2012, Mall Taman Anggrek menyelesaikan proyek layar LED fasad yang membungkus eksterior gedung terbesar di dunia dan memperoleh sertifikat Guinness World Records. Ini kita perlu video nih guys waktu malam Iya. Taman Anggrek nih. Kita coba ya guys. Masuk dalam list juga. Wah, banyak nih guys. Banyak ini. Malah perginya singkat aja nih, Baci.
Tapi keinginannya itu ya ini orang bilang apa? Nafsu besar ini. Nafsunya besar, mau pergi Iya. semua tempat, tapi masanya Hasilnya singkat. nanti takut juga ini sebenarnya. Oke. Mari kita lanjut. Gak apa, itu kan keinginan ya guys. Ya betul, kita coba Gak guys, kita apa-apa. coba. Keinginannya banyak ya. LED facade seluas 8.675 meter persegi ini mengikuti lekuk gedung dan dirancang dengan pancaran cahaya lampu yang bergerak dinamis dan menampilkan animasi video gambar yang penuh warna. Selain itu, mall yang dikelola oleh Mulia Group ini merupakan mall pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang menggelar wahana gelanggang es di dalam ruangan. Kamu Grand pandai main nggak? Indonesia. Pandai. Grand Indonesia atau GI Aku nggak merupakan bisa. kawasan mixed use Nggak yang pandai, Om. memadukan area hunian, penginapan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan Oh, menjadi ada satu. ini tempat Luas perkantoran area juga. sewa GI mencapai 140.000 meter persegi dengan gedung berlantai 7 yang memiliki lahan parkir besar yang sanggup menampung kendaraan sebanyak 3.000 mobil dan 8.000 motor. Kawasan GI sendiri terdiri dari 6 bangunan, 12.000 kan, yakni Pak. Hotel Indonesia Kempinski, Kempinski Private Residence, Menara BCA Tower, West Mall, East Mall, dan Grand Indonesia Mall. Ada beberapa tempat atau zona khusus di mall ini, salah satunya adalah The Specialty Zone. Zona ini cocok untuk pengunjung yang ingin menikmati pengalaman berbelanja eksklusif dan mewah. Outlet yang Mewah. berada dalam zona ini Tommy. menawarkan produk mewah dan berkualitas dari merek-merek ternama di dunia yang dibanderol dengan harga tinggi. Oleh karena itu, orang yang berkunjung ke zona ini rata-rata merupakan kaum elit yang ingin membeli barang branded. Selain itu, terdapat juga zona Crossroads of the World. Zona inilah yang membuat Mall GI tampil beda dibandingkan mall lainnya dan dinilai telah memberikan terobosan baru bagi pusat perbelanjaan dengan mengusung konsep tematik untuk membuat para pengunjung yang berbelanja dalam suasana yang menyenangkan. Zona ini berlokasi di 2 lantai paling atas Grand Iya. Indonesia Mall Betul. dan disebut sebagai Nggak Crossroads ada of kamu the World baca, ya? atau COTW Gimana atau aku? persimpangan dunia. COTW saat ini dibagi menjadi 4 distrik, yaitu distrik hiburan, Oish, distrik mantap fashion, sekali distrik nih, gedung, guys. dan distrik pasar. Speechless aku ya. Karena di dalam otak itu ya mau pergi kemana. Betul. Lagipun cara Agramedia ini explain setiap mall itu sangat detail. Detail, jadi kita Tentang- nggak ada masa untuk mencelah kayak gitu. Yes, sampai kan kita pengen ke semua tempat yang dikatakan itu. Iya, sampai dari Agramedia ini buatkan kita seperti nggak ada masa untuk mencelah dan apa yang kita pengen tahu itu semua dapat gitu di sini. Iya, guys. betul. Tuh, Bagus kita juga pengen, ini. oh ini nggak tiba-tiba, ada juga nih, kayak gitu ya. Wow, luar biasa mall-mall di Jakarta ini. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Mall Kelapa Gading memiliki Mall luas Kelapa area Gading. sewa mencapai 150.000 meter persegi. Gila, Sumarekon Mall Kelapa Gading dinobatkan sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. terbesar. Berdiri megah di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, lokasinya tepat di sebelah sentra Kelapa Gading yang berdekatan dengan The Summit Apartment, Gading Food City, dan La Piazza Lifestyle Center. Dibangun dan dioperasikan oleh PT Sumarekon Agung, mall ini didirikan pada 1990 dengan luas awal hanya sebesar 32.000 meter persegi. Wih. Kemudian seiring dengan tumbuhnya permintaan, pada tahun 1995 Tambah mall ini 70.000. diperluas dengan fase 2 yang menambahkan 40.000 meter persegi 40.000. sehingga luasnya menjadi 72.000 meter persegi. Gila. Pada 10 April 2003, Mall Kelapa Gading 3 Ya dibuka ampun, untuk 3 masyarakat. pula. Dengan luas 130.000 meter persegi, Mall Kelapa Gading menjadi salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta. Dengan lebih dari 600 Paling mewah toko, di Mall Jakarta. Kelapa Gading bisa melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dengan dibangunnya MKG 5, total luas menjadi 150 meter persegi. Mall ini mempunyai beberapa zona khusus yang memiliki keseragaman usaha penyewanya. Misalnya The New Catwalk, merupakan area khusus yang menghimpun butik desainer Indonesia ternama dan kriya buatan Indonesia yang dilengkapi konsep department store. Kemudian salah satu area paling favorit adalah area Gading Walk. Gading Walk. Kawasan ini merupakan tempat jalan santai luar ruangan yang memiliki suasana dan konsep yang menarik. Lalu ada kawasan Eat and Eat Food Market yang menghadirkan konsep pasar tempo dulu. Konsep ini dibekali dekorasi dan pernak-pernik yang sangat unik dengan beragam makanan khas dari berbagai daerah dan berbagai pilihan makanan Asia. Oke guys, itu tadi adalah daftar 5 mall terbesar dari puluhan pusat perbelanjaan yang ada di ibu kota Jakarta. Dari kelima mall tadi, manakah yang jadi favoritmu?
Apakah kamu punya pengalaman yang seru dengan mall-mall tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Siap. Kalau dari segi pengalaman itu nggak ada langsung ya, tapi bagi aku ini jujur aja ya, aku bagi tahu ya, kalau pergi ke mall-mall itu bukanlah menjadi satu apa orang kata tuh kepentingan bagi aku lah, macam aku nih kalau mall-mall nih kurang sedikit lah. Sama lah. Kalau untuk pergi ke satu tempat itu aja lah. Lepas itu balik Ya, kecuali kita pengen untuk berbelanja lah. Contoh untuk kalau berbelanja, mungkin membawa kalau kita family. lama di Jakarta, contoh kalau kita di Jakarta itu sama sebulan ya mungkin ya kita bisa pergi ke semua, enggak maksud aku. Ya kalau ada orang kelebihannya seperti contoh teman-teman YouTuber yang lain yang lama di Indonesia itu, sebenarnya mereka itu ada kelebihan untuk pergi ke tempat-tempat ini, guys. Iya, betul. Tetapi kalau seperti kita itu lebih suka yang alam, Nature, guys. Nature, alam, adventures kayak gitu ya. Yang bermain dengan wisata-wisata yang ada dekat dengan hewan kayak gitu, dengan wisata-wisata yang kita boleh nikmati sebagai wisata yang menghiburkan. Karena kalau di sini itu dia butuh uang juga, guys. Iya, betul. Itu. Nah, benar. Ini jujur aja ya. Kalau kita pergi ke mall ya pastinya butuh uang juga ya. Ya, betul. Tapi jalan-jalan aja. Kalau mallnya itu macam provide seperti ada 50% sales yang memang sales gila-gila gitu. Nah, itu aku akan pergi juga. Iya. Aku lebih suka yang berbanding diskon dan gratis. Aku yang suka yang gratis sih. Yoi. Ya jujur aja, siapa nggak suka yang gratis ya kan? Ya, betul juga. Kayak gitu. Tapi yang bagusnya ya sebagai arsitektur. Ya, kamu sebenarnya seorang arsitektur. Pergi ke tempat-tempat ini sebenarnya membuatkan kamu lebih berpikir dan juga lebih menaikkan lagi pengetahuan dan ilmu kamu, Pak Ci. Ya. Sebenarnya kalau dalam bidang arsitektur, di antara kompleksiti yang tinggi untuk membina sebuah bangunan itu ialah shopping mall. Karena shopping mall ini mengandungi pelbagai professionality. Maksudnya bukan saja daripada arsitek sendiri, tapi daripada pakar mall itu sendiri. Maksudnya orang-orang interior, orang itu ini banyak pihak untuk bergabung untuk menyiapkan satu mall. Karena satu mall itu bukan sesuatu yang mudah, seperti kita membina sebuah hospital juga. Airport, hospital dan juga shopping complex. 3 ini antara yang paling complicated. Complicated. Yang memang susah untuk approve lah. Susah untuk approve satu, susah untuk planning. Karena kalau kita merasakan kesenangan di dalam sebuah mall itu karena semua profesional ini sudah merasa kesusahan untuk membinanya. Wah, jadi kita harus menghargai mereka ini juga ya. Yes. Karena seperti kamu pernah ada nggak pengalaman untuk bikin mall ataupun maksud aku itu bekerja sama dengan pakar-pakar ini? Oke, pernah juga dulu waktu kerja di perusahaan yang agak besar lah, agak gede seperti Hijaz Kasturi itu, di mana penglibatan kepada mall, airport, hospital. Jadi ketiga-tiga ini ya Allah bukan mudah, guys. Emang gila. Yang bikin kamu OT lah. Kamu OT. bikin aku overtime. Oh iya. Wah, Nah, lihat nih guys. Jadi pengetahuan Pak Ci kita ini ya harus kita tanyakan karena ini ahlinya ya. Begitu guys. Jadi bila namanya ahlinya pasti kita tahu kayak gitu. Jangan betul, kita tanyakan tentang militer, pasti kita nggak tahu guys. Itu ya? bukan ahlinya. Bukan ahlinya ya, kita nggak tahu ya kayak gitu. Ya, tapi kalau kalian tanya tentang arsitektur, tentang musik, tentang fotografi, videografi, ya kita orangnya kayak gitu. Ya, jadi jangan kalian tanya tentang yang kita nggak tahu nih. Jadi kita pengen bahas apa nggak tahu kita. Nggak tahu. Tapi kalau nature, wisata, ya pastinya kita orangnya kayak gitu. Benar. Jadi ini pengen aku tanya lagi satu tentang yang mall-mall ini ya. Bagi kamu setiap mall ini ya mempunyai ciri keselamatan itu sudah benar-benar 100% udah dikaji ya kan? Yes. Yang tahan gempa kayak gitu memang ya. Ya, dia lebih kepada public safety. Maksud public safety itu setiap yang kita lihat tuh ada kompartemen masing-masing. Zone A, zone B, zone C itu setiap itu ada tempat pengurungannya. Pengurungan ini maksudnya kalau berlaku kebakaran, mereka akan tutup bahagian-bahagian tertentu itu untuk evakuasi semua orang keluar. Jadi ada exit fire exitnya, dan juga
pemilihan dari segi material, dari segi pintunya juga perlulah ada fire rated door untuk keselamatan itu. Maksudnya Maksudnya keselamatan itu itu perlu ada. nggak mudah untuk terbakar kayak gitu. Iya, benar. Karena itu bila kita lihat ya pengalaman untuk melihat kalau kita lihat yang rumah-rumah yang bertingkat-tingkat kayak gitu ya kan, rumah flat ya. Kalau terbakar, yang itu aja yang terbakar ya kan? Iya, betul. Itu sebenarnya adalah kerja-kerja arsitektur inilah. Ya. Betul, bahagian fire juga untuk tahu bagian keselamatannya. Bukan saja daripada aesthetical value yaitu tentang kecantikan luarannya ataupun dalamannya, tapi bisa disamakan dengan keselamatannya juga. Gitu. Wah, pengetahuan yang sangat bagus buat aku dan juga kalian sebenarnya ini ya. Iya, tentang arsitektur. Ini semoga apa yang diberitahu oleh Pak Ciis ini bisa berikan manfaat dan bisa memperoleh sesuatu yang pengetahuan yang baru. Ini guys, ini yang paling bagus. Sebabnya nanti kita di Jakarta, kita pengen pergi kepada macam hotel, mall ataupun beberapa bangunan yang ada kaitan dengan profesi kita juga, profession kita. Jadi bisa kita ceritakan di situ. Nah, ya, dan juga aku itu kan guys, selama ini kan aku ada bikin jujur aja ya, aku ada juga buat mukbang, review makanan, kuliner sama seperti Paci juga. Jadi itu adalah beberapa ahlinya kita ya. Iya. Nah, jadi kalau kalian ada tempat-tempat yang makannya gratis ya guys. Enggak. Tempat makan gratis kita pasti akan pergi. Itu yang antara paling enak. Kalau tempat-tempatnya ada yang gratis ya, sila beritahu kita di mana yang di Jakarta makan-makannya yang gratis guys. Ya, minta maaf ya, canda aja guys. Kalau makanan gratis, pusatnya gratis, eventnya gratis, itu kitalah ahlinya guys. Iya. Iya, benar. Benar, kita ini orang biasa seperti kalian juga ya guys. Iya betul. Jadi kita rakyat biasa guys. Iya, benar. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini hingga habis ya. Kalau ada yang nonton video ini hingga habis, alhamdulillah. Yang udah nonton separuh juga, ya alhamdulillah. Ya, pokoknya alhamdulillah lah. Nah, yang penting terus dukung channel kita ya, biar kita terus bersemangat bikin karya selepas ini lagi guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, Baci. Ya, tapi antara semua mall ini, wah, ada lagi pengetahuan bagus. Paling aku ingin pergi ialah Taman Anggrek Mall. Kenapa? Karena LCD-nya dikelilingi oleh seluruh mall itu. Itu yang apa bedanya dengan mall yang lain? Mall yang lain itu nggak banyak LED lightingnya. Tapi kenapa dengan LED itu? Karena bagi aku itu antara salah satu atraksi yang paling modern zaman sekarang ini untuk mall lah. Mantap. Iya. Jadi pasti ada 3D-nya. Iya betul, itu yang kita macam. Iya. Ya jadi guys, nanti kan kita di Jakarta nanti ya. Ya kalau kita sempat pergi insya Allah lah. Ya, jadi kalian harus pergi ke IG-nya kita, jadi kalian bisa tahu kita di mana ya guys. Jadi begitu saja untuk kali ini ya Baci ya. Makasih yang udah panjang lebar tadi ya. Ya betul, terima kasih juga. Jadi begitu saja ya. Itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.